Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Panitia khusus tentang perubahan Badan Hukum Pedepal Banjarmasin menggelar rapat di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, beisukan Selasa 8 Juni 2021. Setelah melakukan pembahasan, anggota Pansus bersama instansi terkait, Wan Bagian Hukum, serta Bagian Hukum Pemko Banjarmasin melakukan kunjungan lapangan ke kantor Pedepal Banjarmasin. Panitia khusus tentang perubahan Badan Hukum Pedepal Banjarmasin menggelar rapat di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, beisukan Selasa 8 Juni 2021. Rapat yang diketuai Sukrawardi ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali F, juga dihadiri Dirut Pedepal Banjarmasin Rahmatullah, Wan Bagian Hukum Pemko Banjarmasin, serta sejumlah anggota Pansus. Setelah melakukan pembahasan, anggota Pansus bersama instansi terkait, Wan Bagian Hukum serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan kunjungan lapangan ke kantor Pedepal Banjarmasin di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Kelayan Luar, Banjarmasin Tengah. Ketua Pansus Perubahan Badan Hukum Wan Pedepal Banjarmasin, Insinyur Sukrawardi, Wetakoni Prima TV memadahkan perubahan status ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perubahan status Pedepal menjadi perusahaan umum daerah akan memudahkan dalam penyertaan modal oleh pemerintah, sehingga Pedepal Banjarmasin akan menjadi lebih baik dan bertambah maju. Politisi Partai Golkar ini menegaskan perubahan status ini akan membawa dampak yang sangat signifikan karena investasi yang ditanamkan pemerintah untuk proyek penambahan jaringan perpipaan yang kedepannya mampu mencakup semua kalangan bisa lebih mudah dikerjakan. Ya, pertama kan penyertaan modal tadi yang memudahkan untuk daerah mampu mengelolanya sendiri. Yang kedua, bisa melaksanakan kegiatan PTPal itu bisa membuat suatu keuntungan ke depan bagi salah satunya bahwa sanitasi itu adalah bagian penting untuk dikelola oleh pemerintah, dan kota itu harus punya sanitasi yang baik sebagai kota sehat. Saya kira itu. Tanpa perubahan badan hukumnya kan sulit lah kira-kira. Ya, karena pemerintah pusat dengan Undang-Undang Nomor 23 dan sekarang Nomor 25, maka diharuskan harus membentuk perumda itu. Saya kira itu yang menjadi, dan karena tadi pemerintah sudah punya tanggung jawab bahwa sanitasi itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya. Nah, oleh sebab itu beruntung sekali Kota Banjarmasin yang dari hasil dialog tadi pertama perdana ini rapat, kita ini menjadi 9 kota terbaik untuk sanitasi di dalam pengelolaan sanitasi di 9 kota yang diinisiasi oleh pihak asing, ya kan. Ini menjadi model terbaik untuk pengelolaan limbah, ya, sehingga sekarang jangan sampai kita terlena dengan aset dan pengelolaan limbah ini sendiri. Sementara itu, Dirut Pedepal Banjarmasin Rahmatullah SE sangat berterima kasih dengan adanya dukungan dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengelola limbah domestik. Perubahan status ini, ujar Rahmatullah, sangatlah penting untuk legal formal untuk mengembangkan layanan jaringan perpipaan instalasi banyu limbah hingga merata di kota 1000 sungai ini. Pengembangan ini tentunya memerlukan investasi. Ya, yang pertama memang secara legal formalnya kan harus dirubah nih, dari PD menjadi perumda, sedang diproses. Untuk mengembangkan, karena konsep awalnya kita ini melayani masyarakat miskin atau MDR, masyarakat berpenghasilan rendah, maka pemerintah harus mensubsidi. Nah, sekarang dan ke depan nanti kita akan mulai mengusahakan bagaimana pelaku usaha perhotelan, mal itu supaya bisa terkoneksi dengan jaringan PDPal. Nah, untuk menambah jaringan perlu investasi perlu investasi. Berapa besar Pak kalau dihitung? Tergantung nanti berdasarkan kajian berapa tahap pertama yang kita perlukan. Ya, cuma kalau di master plan sudah dibuat tadi kurang lebih sampai tahun 2023 itu kan nilainya sudah dicantumkan tadi itu di draft perdanya.
sekitar 599, sekian miliar. Itu sampai tahun 2020. Melayani berapa persen untuk Banjarmasin? Kalau kita sistem jaringan itu diamanahkan 15% untuk jaringan yang melayani kota Banjarmasin. Sisanya yang 85% itu bisa komuna, bisa individual. Ya. Kalau jaringan hanya 15% ditargetkan. Nah sekarang itu baru 5%, masih ada gap 10%. Kasubag Perundang-undangan Pemerintah Kota Banjarmasin Jeffrey Fransa menyatakan, terkait dengan adanya substansi hanyalah merubah bentuk badan usaha bisa Perumda atau Perseroda. Karena pemiliknya tunggal, yaitu pemerintah Kota Banjarmasin, maka dipilihlah statusnya Perumda. Sebelum merubah status, maka penyertaan modal, ujar Jeffrey Fransa, masih belum bisa diberikan. Karena ini pemiliknya tunggal, pemerintah daerah, maka bentuknya Perumda. Nah, muatan pokoknya selain itu ada terkait dengan modal dasar dan modal di store. Jadi modal dasar itu jumlah perkiraan nilai suatu perusahaan itu nilainya biasa dari master plan, dari rencana jangka panjang. Nilai modal dasar itu dipenuhi secara bertahap melalui prosedur penyertaan modal. Sebelum berubah bentuk, perusahaan daerah penyertaan modal belum bisa dilakukan. Berarti ini kan di Indonesia kan hanya kita aja lah yang ada lah. Ada 2, DKI Jaya. Tapi berarti optimis ya Pak kalau kita bisa merubah nih Pak status ini lah. Optimis ya, karena kan niatnya memang BUMD itu kan ujung-ujungnya biasanya ke PAD. Dalam kesempatan ini, Ketua Wan Anggota Pansus Perubahan Badan Hukum Pedepal Banjarmasin bersama Insan Media memberikan dukungan untuk menjaga kelestarian alam melalui tanda tangan di wallpaper di Taman Kantor Pedepal Banjarmasin.